Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nigustiayu Mutiara Indriani, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pernafasan dan respirasi aerob, sekaligus membuktikan bahwa dalam proses respirasi aerob tersebut akan dihasilkan produk samping berupa CO2 dan H2O. Baik, langsung saja saya mulai. Kalian semua tahu tidak apa yang dimaksud dengan hakikat bernafas pada manusia? Secara sederhana, hakikat bernafas pada manusia itu adalah suatu proses masuknya udara pernafasan ke dalam tubuh yang mana nantinya akan kembali dikeluarkan dalam bentuk gas sisa. Sedangkan sistem pernafasan pada manusia itu adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Untuk proses masuknya udara pernafasan ke dalam tubuh itu biasa kita kenal dengan istilah inspirasi. Sedangkan proses pengeluaran gas sisa pernafasan biasa kita sebut dengan ekspirasi. Adapun organ-organ yang menyusun sistem pernafasan pada manusia yaitu yang pertama hidung. Hidung memiliki 3 fungsi utama. Fungsi pertama yaitu menyaring kotoran yang masuk pada udara dengan menggunakan silia. Fungsi yang kedua, melembabkan udara dengan menggunakan selaput lendir. Dan yang terakhir, fungsinya itu adalah menyesuaikan suhu udara yang masuk dengan menggunakan saraf-saraf penciuman atau pembuluh darah. Kemudian, organ yang kedua itu adalah faring. Faring merupakan daerah percabangan antara rongga hidung, esofagus, dan trakea. Pada faring dilengkapi juga epiglotis yang mana epiglotis tersebut bisa membuka dan menutup untuk mengatur jalur makanan dan udara pernafasan. Yang ketiga itu adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan dan terletak di depan esofagus. Pada trakea terdapat silia yang menghadap ke atas dan selaput lendir untuk menyaring kotoran-kotoran yang lolos dari saringan hidung ke dalam paru-paru. Dan organ yang terakhir itu adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem pernafasan manusia. Dan paru-paru sendiri tersusun atas 3 bagian yaitu bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus ini merupakan percabangan trakea yang terletak pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian dari bronkus pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini akan kembali bercabang membentuk bronkeolus. Dan terakhir, bronkeolus akan kembali bercabang pada setiap paru-paru membentuk alveolus, di mana alveolus inilah yang akan menjadi tempat berdifusinya oksigen ke kapiler darah sebelum oksigen tersebut menuju ke sel-sel yang membutuhkan. Selanjutnya, bernafas sangatlah identik dengan istilah respirasi. Respirasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel tubuh. Jadi yang menghasilkan energi itu bukanlah bernafas melainkan respirasi. Respirasi dan bernafas ini memiliki pengertian yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan. Dan kita bisa membagi respirasi ini menjadi 2 jenis atau 2 macam. Yang pertama adalah respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen, dan yang kedua itu adalah respirasi anaerob atau respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Fokus pada respirasi aerob. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, respirasi aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Adapun hasil energi akhir dari respirasi aerob berjumlah 36 energi ATP. Dan tahapan-tahapan pada proses respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, yang ketiga itu adalah siklus Krebs, dan yang terakhir adalah sistem transfer elektron. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan-tahapan pada respirasi aerob sekaligus membahas mengenai hasil-hasil pada setiap tahapan tersebut. Untuk tahapan yang pertama atau tahapan glikolisis, glukosa akan diurai dan kemudian menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian 2 asam pirufat tersebut akan masuk pada tahapan kedua atau dekarboksilasi oksidatif, yang mana nantinya akan dihasilkan kembali 2 molekul asetil koenzim
NADH dan 2 CO2. Selanjutnya, 2 molekul asetil koenzim A ini akan masuk pada tahapan siklus Krebs dan akan menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Dan yang terakhir, energi-energi yang tinggi seperti NADH dan FADH itu akan diubah menjadi ATP di dalam mitokondria melalui sistem transfer elektron. Dan pada tahapan ini juga kita dapat melihat adanya hasil H2O pada respirasi aerob dengan menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Dan jika kita hitung, maka hasil bersih yang kita dapat dari proses respirasi aerob ini adalah 36 energi ATP sebagai produk utama dan 6 CO2 serta 6 H2O sebagai produk samping. Jika kita buatkan bagan kimia atau reaksi kimianya, maka yang kita dapatkan itu adalah C6H12O6 ditambah O2 itu akan menghasilkan 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi dalam bentuk ATP. Dan berdasarkan bagan atau reaksi kimia tersebut, di sini saya akan membuktikan bahwa respirasi aerob akan menghasilkan CO2 dan H2O melalui percobaan sebagai berikut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan respirasi pada tumbuhan untuk membuktikan bahwa dalam proses respirasi aerob akan dihasilkan CO2 dan H2O. Adapun beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu ada 2 buah labu Erlenmeyer dengan ukuran 100 ml, kemudian gelas kimia serta air kapur sebanyak 225 ml, selanjutnya itu ada gunting, kemudian kita juga harus menyiapkan kecambah secukupnya dan pastikan kulit dari kecambah yang berwarna hijau itu telah terlepas. Bahan selanjutnya itu ada 2 buah aluminium foil. Kita juga harus menyiapkan kasa. Dan yang terakhir kita harus menyiapkan benang. Masuk pada langkah-langkah percobaan. Jadi langkah pertama itu kita harus memberikan label pada kedua labu Erlenmeyer. Di sini saya akan memberikan labu Erlenmeyer ini dengan label A. Dan labu Erlenmeyer ini dengan label B. Kemudian langkah kedua, ambil labu Erlenmeyer A dan masukkan 50 ml air kapur ke dalamnya. Jika sudah, ambil 1 aluminium foil dan tutup rapat labu Erlenmeyer. Selanjutnya, langkah ketiga, ambil labu Erlenmeyer B dan masukkan juga 50 ml air kapur ke dalamnya. Kemudian ambil kain kasa dan bungkus kecambah menggunakan kain kasa ini. Setelah itu, potong benang dan ikat kain kasa yang sudah ada kecambah di dalamnya. Langkah yang kelima, masukkan kecambah ke dalam labu Erlenmeyer dan pastikan kecambah tidak bersentuhan secara langsung dengan air kapur yang ada di dalamnya. Setelah itu, ambil aluminium foil dan tutup rapat labu Erlenmeyer. Terakhir, jika kedua labu Erlenmeyer telah dikerjakan, maka langkah selanjutnya adalah mendiamkan kedua labu Erlenmeyer ini selama 1 malam untuk mendapatkan hasil dari percobaan.
Dan setelah kita diamkan selama 1 malam, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara labu Erlenmeyer A dengan labu Erlenmeyer B. Jika kita perhatikan dengan seksama, air kapur pada labu Erlenmeyer B itu lebih keruh dibandingkan dengan labu Erlenmeyer A. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses respirasi baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia itu akan menghasilkan CO2. Mengapa demikian? Karena saat larutan kapur bereaksi dengan gas CO2 yang dihasilkan, maka akan terjadi perubahan warna menjadi lebih keruh serta menimbulkan endapan. Selain itu, jika diperhatikan lebih jelas lagi, kita bisa melihat bahwa pada labu Erlenmeyer B itu terdapat titik-titik air pada bagian dinding tabung atau labu Erlenmeyer, sedangkan pada labu Erlenmeyer A itu tidak terdapat titik-titik air. Dan hal inilah yang membuktikan bahwa dalam proses respirasi juga akan dihasilkan uap air atau H2O. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton video ini.